Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan. Kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, amin. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan, Raja di atas segala Raja. Mari sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, hari yang indah ini kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada Engkau. Kami semuanya boleh ada hari ini, semua karena anugerah daripada Engkau Bapa. Kami mau menyerahkan ibadah kami lewat online dan bersama keluarga di rumah kami masing-masing. Kami memohonkan kehadiran Tuhan turun atas kami. Lawatan Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari hari-hari di depan kami semakin sulit untuk kami mengerti. Tapi bersama dengan Tuhan, segala sesuatunya boleh menjadi mudah buat kami. Karena Tuhan sesungguhnya selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami pada hari ini. Kami juga datang dengan segala kerendahan hati. Kami mohon ampun untuk banyak salah dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu. Seringkali kami mudah khawatir, mudah cemas, kami mudah putus asa. Ada banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Karena itu kami mohon ampun kepada Engkau. Kuduskan dan sucikan kami, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Mari satu hati kita memuji meninggikan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Haleluya. Here we go. Biarlah segala yang bernafas memuji Dia. Mari bersama kita katakan, terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Katakan Dia ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan Raja-Mu kekal selamanya. Everybody say, oh, lagi, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak tepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, kami Engkau selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan Raja-Mu kekal selamanya. Sabar, lebih dahsyat lagi, sabar. Engkaulah Raja atas dunia,
Raja atas semesta. Dialah Raja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia Raja mau bicara kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang semuanya berdiri. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, bimbing kami. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, supaya saat kami membaca kebenaran firman-Mu, apa yang kami baca tinggal tetap dalam hati kami, dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan.
Hari ini di minggu yang kedua bulan Agustus kita mau belajar dari kitab Kudus Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin, terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan kita di rumah sampai pada minggu kedua ini? Kita masih ada di masa pandemi COVID-19. Tapi firman Tuhan hari ini saya mau mengajak kita untuk meng-cross-check hati kita. Masihkah hati kita tetap tinggal dalam kasih? Hari ini saya ajak kita belajar tentang kasih, indahnya saling mengasihi. Ya, melakukan tindakan kasih di masa pandemi ini, di masa COVID-19, saya menyadari mungkin kita berkata tidak mudah. Keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, segala sesuatu yang kita mau belum bisa tercapai, kondisi di pekerjaan kita, kondisi keuangan kita, ada saatnya memancing emosi kita, sehingga seringkali lebih banyak perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulut kita. Dan kita berkata, saya nggak sengaja mengatakan seperti itu. Saya tidak sengaja berbuat seperti itu. Ya, jadi memang kondisi sekarang untuk bisa tetap mengasihi memang bukan hal yang mudah. Mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, ya, mengasihi pimpinan, mengasihi rekan kerja, mengasihi orang lain di sekitar kita, membutuhkan satu sikap pengorbanan yang tulus dari hati kita. Kalau tidak ada sikap pengorbanan, kita melakukan sesuatu yang kecil saja akan terasa menjadi sangat berat. Benar ya Bapak Ibu? Tapi di tengah kecenderungan manusia, di tengah kecenderungan kita untuk hanya mementingkan keinginan kita sendiri, di tengah kecenderungan banyak orang yang hanya peduli yang penting saya aman, yang penting saya senang, yang penting saya sudah makan, saya tidak peduli dengan yang lain. Nah, di tengah kondisi-kondisi yang seperti ini, firman Tuhan mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya untuk bagaimana tetap mengasihi. Dan mengasihi ini merupakan satu perbuatan yang sangat diperhatikan oleh Yesus Kristus. Karena itu mengasihi dijadikan sebuah perintah. Karena itu mengasihi dijadikan sebuah ajakan yang utama oleh Yesus Kristus bagi kita. Dengan demikian setiap orang, Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengaku percaya kepada Yesus, yang mengatakan aku orang Kristen, maka kita wajib untuk mengasihi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes yang kita baca ini seringkali disebut sebagai Injil kasih. Dan bagi setiap orang percaya, kita belajar dari tindakan Yesus Kristus. Yesus memberikan nyawanya bagi manusia. Itu adalah wujud kasih yang luar biasa. Wujud kasih
tindakan yang sungguh hebat dari Bapa memberikan anaknya Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tindakan kasih ini menunjukkan betapa besar kasih Bapa bagi kita. Ya, di tengah masa sekarang ini perlu bagi kita untuk kembali mengingat ada Bapa yang memberikan anaknya Yesus Kristus datang ke dunia sebagai bentuk kasih yang kekal, kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang luar biasa. Oleh karena itu, Injil Yohanes ini sangat menekankan tentang kasih. Karena Allah sangat mengasihi kita, maka kita pun diajak untuk hidup saling mengasihi. Hanya dengan demikian, hanya dengan hidup dalam kasih, kita disebut murid-murid Kristus. Yaitu sekali lagi saat kita saling mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mau disebut murid-murid Kristus. Amin. Hiduplah dalam kasih. Perintah saling mengasihi ini memang tidak bisa dipisahkan dari alegori tentang pokok anggur yang kalau kita baca itu ada di perikop yang sebelumnya. Di dalam alegori tersebut, orang-orang percaya digambarkan sebagai ranting yang melekat pada Yesus sang pokok anggur yang benar. Melalui gambaran pokok anggur di pasal sebelumnya, orang-orang percaya tidak bisa hidup sendiri. Orang-orang percaya harus bergantung pada Yesus Kristus, pokok anggur yang benar. Kalau orang-orang percaya tidak bergantung pada pokok anggur yang benar, maka di sana digambarkan ranting kita itu kering, ranting kita tidak bisa menghasilkan buah, bahkan ranting kita harus dipangkas. Tapi kalau sebagai ranting kita melekat pada Yesus Kristus, pokok anggur yang benar, maka kita akan menghasilkan buah yang baik. Kita akan menghasilkan buah yang semestinya. Nah, kalau kita melekat pada Yesus pokok anggur yang benar, di tengah kondisi yang sulit pada saat-saat ini, di tengah tantangan ekonomi, di tengah tantangan hubungan kita dengan keluarga, karakter kita diuji di sana, apakah kita hanya mementingkan diri sendiri atau kita mau memperhatikan keluarga kita. Kalau kita melekat pada Yesus pokok anggur yang benar, maka karakter yang terlihat pasti karakter yang baik. Kalau kita melekat pada Yesus pokok anggur yang benar, maka etos kerja kita di kantor, walaupun kerja dari rumah, tetap etos kerja yang baik. Walaupun keadaan pimpinan kita sedang mungkin ada persoalan mengembangkan usaha, tetapi karena kita sebagai karyawan melekat pada Yesus Kristus pokok anggur yang benar, maka apapun yang terjadi, kita akan tetap menjadi seorang pekerja yang benar di mata Tuhan. Karena itu betapa penting di Injil Yohanes ini kita belajar sama-sama, kita diajak untuk melekat pada Yesus Kristus pokok anggur yang benar. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melekat pada Yesus pokok anggur yang benar, maka sebagai ranting yang akan terlihat adalah segala sesuatu yang baik. Sebagai anak, kalau kita melekat pada Yesus, maka yang keluar dari karakter hidup kita sebagai anak-anak adalah karakter yang baik, yang tetap menghormati orang tua, yang tetap melakukan tugas dan kewajiban, belajar dengan tekun di rumah. Ya, persoalan kita pulsa, saya tahu anak-anak kita sangat membutuhkan pulsa, kuota untuk belajar. Bagian orang tua berupaya untuk menyiapkannya itu bagi kita. Tapi tugas kita sebagai anak adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Tantangannya di handphone sekarang bagi anak-anak, adik-adik remaja yang sedang sekolah, ya antara belajar dan ada games atau nonton hal-hal yang lainnya. Tetapi anak-anak harus ingat, engkau harus menjadi anak-anak yang melekat pada Yesus Kristus, pokok anggur yang benar. Supaya yang keluar dari karakter hidupmu adalah karakter yang baik. Masa engkau belajar di rumah seharusnya menjadi masa untuk engkau dibentuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Karena itu orang tua mari jangan lengah, orang tua jangan putus asa, orang tua jangan pernah berhenti pagi, siang, sore, malam
untuk terus mengajar anak-anak berulang-ulang. Bawa anak-anak kita untuk ada kehidupan doanya, baca Alkitab, menjaga perkataan. Ketika anak-anak kita lengah tidak melakukan firman, tegur mereka, didik mereka dengan kasih. Dan ada saatnya harus memukul dengan rotan sebagai gambaran, bersikap keras terhadap anak-anak kita. Dan juga kita, sekali lagi sebagai karyawan yang bekerja di kantor dimanapun, kalau kita melekat pada pokok anggur, maka karakter Kristus, etos kerja yang baik akan terlihat dari hidup kita. Dilihat oleh pemimpin atau tidak, kita tetap bekerja dengan baik. Dan juga kita sebagai pemimpin dalam perusahaan, ya, kalau kita melekat pada Yesus pokok anggur yang benar, memang benar banyak tantangan bagi Bapak Ibu sebagai pemimpin usaha yang membuka usaha sendiri. Tapi pastikan kalau kita melekat pada pokok anggur, maka saya yakin kita akan tetap menghadapi tantangan ini dan keluar sebagai pemenang. Bagaimana iman kita makin kuat, bagaimana keyakinan kita makin teguh, bagaimana kita percaya bahwa dalam keadaan saat-saat ini Tuhan tetap hadir membela Bapak Ibu Saudara sebagai pemimpin dalam perusahaan. Karena itu melekat pada pokok anggur. Nah, alegori pokok anggur yang benar ini mengajak kita untuk sama-sama menghasilkan satu karakter, yaitu kasih. Yang menjadi tema pada hari ini, indahnya saling mengasihi. Keterkaitan kita dengan Yesus Kristus akan memampukan kita untuk menghasilkan buah kasih dalam hidup kita, dalam keadaan apapun, baik pagi, siang, sore, malam, apakah datang hujan atau sedang dalam panas terik, apakah keadaan sedang baik atau mungkin sedang kurang baik. Tetapi keterikatan kita, keterkaitan kita dengan Yesus Kristus seharusnya menghasilkan kasih yang tetap dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Ya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Seperti aku menuruti perintah Bapakku, ini adalah perkataan Yesus Kristus. Seperti Yesus taat sampai mati di atas kayu salib, menaati perintah Bapa, ya tinggal di dalam kasih. Karena itu Yesus berkata, ya kita pun harus hidup di dalam kasih. Bahkan jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Perhatikan, berulang kali Yesus bicara tentang hal ini. Berulang kali Yesus mengingatkan kita. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, maka kita pun harus hidup saling mengasihi. Nah, tindakan kasih yang dimaksudkan oleh Yesus digambarkan seperti seseorang yang memandang orang lain sebagai sahabatnya dan rela berkorban bagi mereka. Yang Yesus maksudkan dalam perikop ini, tinggal dalam kasih diwujudkan ketika kita menempatkan diri kita sebagai sahabat yang rela berkorban bagi mereka. Seorang suami menjadi sahabat bagi istrinya. Seorang istri menjadi sahabat bagi suaminya. Ya, anak-anak bersikap sebagai sahabat bagi orang tuanya. Masing-masing berlomba-lomba untuk saling melayani, rela berkorban satu dengan yang lainnya. Sebut saja contoh sederhana di tengah kondisi sekarang, tidak bisa dipungkiri, kadang ada perkataan yang keluar dari mulut kita yang memancing emosi anggota keluarga kita. Mungkin karena sedang ada masalah ekonomi, mungkin kita sedang dalam keadaan sakit, lemah fisik, ada beban pikiran, ada beban perasaan di kantor, tekanan-tekanan, sehingga saat kita pulang ke rumah, seringkali perilaku kita, perkataan kita sengaja atau tidak menyakiti anggota keluarga kita. Disitulah karakter kasih kita diuji. Bagaimana kita memahami keadaan dia dan bagaimana kita berbesar hati untuk tetap mengasihi dia. Suami istri, anak khususnya dengan orang tua. Bagaimana anak-anak dengan kasih yang tulus memahami apa yang sedang dialami oleh orang tua pada saat-saat ini.
Anak-anak justru mendoakan orang tua, anak-anak tidak semakin merongrong orang tua, tetapi anak-anak menunjukkan baktimu kepada Tuhan lewat menghormati orang tua. Dan juga ada banyak sekali contoh-contoh yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Di tengah keadaan sekarang, dunia yang sukar, keadaan ekonomi, ada banyak orang yang hanya ingin mementingkan diri sendiri, dan ada banyak orang yang terjebak dalam sikap kesombongan rohani, kesombongan diri. Nah, seharusnya lah kita anak-anak Tuhan hadir menjadi terang di tengah kondisi yang seperti itu. Tidak balas kejahatan dengan kejahatan, tidak ada yang bersikap sombong, tetapi tetap masing-masing rendah hati. Dan itu semuanya bentuk dari kasih. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya di masa sekarang saya mengajak kita mempraktekkan kasih dari lingkup keluarga kita. Ya, khususnya mendukung usaha kita bersama. Kalau saya membutuhkan makanan, saya akan membeli itu di tempat teman yang berjualan makanan. Kalau ada kita membutuhkan kebutuhan pakaian kita, hal-hal untuk kebutuhan tubuh kita, kita akan membeli di tempat teman kita berjualan, apakah baju, sepatu, tas atau yang lainnya. Membutuhkan kosmetik, ya, untuk seorang perempuan, kita akan mendukung usaha teman kita. Atau kita membutuhkan pulsa, kita cari siapa yang terdekat dengan kita yang jualan pulsa. Mungkin di tempat teman kita, ya di tempat saudara kita, bisa saja lebih mahal dari tempat yang lain. Tetapi kita mau belajar untuk saling mendukung usaha teman kita. Itulah bentuk kasih di masa-masa pandemi pada saat ini. Kita saling support usaha teman kita saling support bisnis teman kita doakan, bahkan kita juga ikut berpartisipasi di dalamnya. Kita bantu promosi usaha teman-teman kita, ya, kita bantu perkenalkan itu lewat media sosial kita. Saya juga masih belajar dengan menggunakan media sosial. Ya, saya masih belajar juga sebagai gembala sidang, sebagai pendeta, sebagai sahabat bagi Bapak Ibu Saudara untuk aktif di dunia internet, dunia maya. Ya, tetapi mari kita gunakan dunia internet kita, media sosial kita dengan bijaksana. Ayo saling support satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain. Ya, dengan demikian kita bisa menunjukkan sikap kasih kita. Dimulai dari lingkup kecil kita dan kemudian kita kembangkan itu di ruang lingkup yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara mau saling mendukung, amin. Bapak Ibu Saudara mau saling mengasihi di dalam rumah kita, amin ya. Indahnya saling mengasihi. Karena itu apapun yang terjadi saat-saat ini, persoalan pandemi COVID-19 belum berakhir. Ya, persoalan ekonomi ada tantangannya, persoalan di kantor, oleh karena ada tekanan masing-masing, perasaan kita sensitif, mudah tersinggung. Nah, di saat-saat inilah mari kehadiran kita menjadi kehadiran yang berdampak positif. Di mana saya hadir, di situ ada kasih. Di mana Bapak Ibu Saudara hadir, di sana kasih Yesus terlihat, dinyatakan dan dirasakan oleh siapapun. Mulai dari keluarga kita, lalu kepada lingkungan pekerjaan kita, dan juga bagi siapapun. Kita mulai dari diri kita. Ya, kita berupaya keras dari diri kita. Aku harus mengasihi, saya harus mengasihi. Saya harus menunjukkan kasih Yesus mulai dari diri saya. Karena itu di ayat yang ke-13, di sana dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Apakah kita sudah bersikap proaktif untuk menyatakan kasih dan kebaikan kita bagi kemajuan orang-orang di sekitar kita? Mari kita lakukan firman Tuhan. Hidup dalam kasih, indahnya saling mengasihi, dan kasih Bapa yang dinyatakan dalam Yesus Kristus melimpah bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di tengah keluarga kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Mari menyatakan wujud kasih kita kepada Tuhan
Setelah seminggu kita bekerja, kita mendapatkan hasil. Saya mendoakan apa yang kita kerjakan dengan takut akan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Mari kita nyatakan syukur kita lewat persembahan, memberi dengan sukacita, memberi dengan ucapan syukur. Dan selamat menabur Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati, kita pujikan. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes yang mengingatkan kami, indahnya saling mengasihi. Mampukanlah kami sebagai suami mengasihi istri. Mampukan kami sebagai istri menghormati, tunduk, dan mengasihi suami. Mampukan kami sebagai anak-anak untuk mengasihi orang tua kami. Mampukan kami untuk sebagai karyawan staf mengasihi pimpinan kami, tempat kami bekerja. Dan mampukan kami sebagai pimpinan dalam usaha mengasihi karyawan kami. Ya Bapa, biar di tengah masa pandemi COVID-19, kehadiran kami menjadi dampak di tengah kondisi yang sedang dalam pemulihan. Kehadiran kami membawa kasih, kehadiran kami memancarkan kasih Yesus, dan kehadiran kami menjadi pendoa bagi bangsa kami. Kami satu hati memohon berkat-Mu bagi bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Kami memohonkan kemurahan Tuhan. Kami mohon ampun untuk banyak salah dosa pelanggaran kami di atas tanah, di atas negeri ini Tuhan. Seringkali sikap kami satu dengan yang lain tidak menunjukkan kasih. Seringkali kami lebih sering menghakimi sesama kami, menjatuhkan sesama kami. Kami kurang menghargai satu dengan yang lain. Di bangsa ini kami kurang menghormati satu dengan yang lain. Karena ada perbedaan, kami sulit menerima perbedaan itu. Tetapi lewat peristiwa pandemi COVID-19, kami diajar, dibentuk, dinasehati, ditegur oleh Tuhan. Supaya kami hidup saling mengasihi, meskipun ada perbedaan. Perbedaan
golongan, suku apapun Tuhan, tapi kami belajar untuk hidup dalam kasih. Biarlah kasih itu melimpah di tengah-tengah bangsa kami. Kami tidak lagi saling membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Kami tidak lagi saling menyalah-nyalakan. Kami tidak lagi saling melemahkan satu dengan yang lainnya. Kami tidak lagi menganggap rendah orang lain. Kami tidak lagi menganggap rendah suku yang lain, agama yang lain, gereja yang lain. Tapi kami semua ditegur lewat peristiwa ini Tuhan. Kami mohon ampun kepada Engkau, dan biarlah kasih itu melimpah meluap dari hati kami. Kami bagikan di keluarga, kami bagikan di lingkungan, kami bagikan di masyarakat kami. Oh Indonesia, penuh dengan kasih daripada Engkau. Pulihkanlah kami dari pandemi COVID-19. Tolonglah kami, sembuhkan kami Bapa. Kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami yang ada di pusat, daerah, kota, desa. Jamah mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan untuk menjalankan tugas pemerintahan. Tolonglah perjalanan roda perekonomian, pekerjaan, usaha diberkati oleh Engkau. Berkati juga pendidikan anak-anak kami Bapa. Kami tahu ada banyak tantangan saat ini belajar dari rumah. Tantangan dengan dunia internet, teknologi. Kami mohonkan, jamalah anak-anak kami supaya mereka sungguh-sungguh belajar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat para medis, saudara-saudara kami yang berjuang di tengah-tengah kondisi pandemi, para dokter, perawat, apoteker, mereka yang bekerja dalam mengupayakan pengadaan vaksin. Berkati mereka Tuhan, beri mereka kuat sehat daripada Engkau, supaya mereka dapat tetap menjalankan tugas mereka dengan baik. Berkatilah saudara-saudara kami yang sedang lemah dalam iman, yang saat ini mungkin mulai putus asa, ragu, bimbang dalam hidupnya. Engkau teguhkan iman, pengharapan dan kasih mereka. Kasih kami semuanya ya Tuhan, supaya kami berdiri teguh di tengah badai, karena ada Tuhan yang menopang kehidupan kami. Kami berdoa saudara-saudara kami yang sakit, yang ada di rumah sakit ataupun di rumah. Bapa, Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu, menjamah menyembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa buat gereja-Mu di kota, di desa, dimanapun. Kau pakai gereja terus berdiri kokoh menyampaikan kabar baik, dan di tengah masa ini semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-Mu GKR Diaspora Kopilas. Mampukanlah kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Kebenaran Tuhan memerdekakan kehidupan kami gereja-Mu. Kami menjadi jemaat keluarga yang takut akan Tuhan. Di tengah kebutuhan kami pembayaran ruko gereja, kami memohonkan berkat daripada Engkau, dan biarlah kami semua menjadi jemaat yang terus menabur dengan sukacita, terus menabur dengan ucapan syukur, mendukung gereja, mendoakan, dan kami berpartisipasi aktif di dalamnya. Hamba berdoa, berkatilah umat-umat-Mu, jemaat-Mu, dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, keluarga demi keluarga. Diberkati rumah tangga, usaha, pekerjaan, kesehatan mereka, pertumbuhan iman, percaya mereka makin teguh di dalam Engkau. Terima kasih buat saudara-saudaraku, sahabat sepelayanan, semua jemaat yang sudah mendukung gereja GKR Diaspora Kopilas dalam doa dana, lewat persembahan di hari Minggu, lewat persembahan syukur persepuluhan, yang sudah mendukung dalam diakonia 20.000 per bulan, pembelian kupon, bahkan untuk proposal, apapun yang sudah dibagikan oleh umat-umat-Mu, pengadaan untuk pakaian yang kami jual, segala sesuatunya Bapa, hamba bersyukur dan memohonkan berkat-Mu bagi mereka semua dimanapun berada. Apa yang mereka tabur tidak akan membuat mereka berkekurangan, dan biarlah hati mereka melimpah dengan syukur saat mereka memberi dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika Engkau dapati ada hal yang kurang berkenan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kami mohon ampun. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa, yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini bersama dengan gereja Tuhan di segala abad di seluruh muka bumi. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah beri puji. Jemaat Tuhan milik Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, tengadakan hatimu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.